Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan terakhir ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat peta topologi pada ArcGIS. Nah, jadi peta topologi ini adalah peta yang berbeda dengan peta kontur ya teman-teman. Karena peta topologi ini dia tidak hanya berisikan kontur dari bumi saja, melainkan dia memiliki topologi atau topografi, di mana topografi sendiri merupakan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya permukaan bumi itu berada pada range ataupun ketinggian yang spesifik gitu ya. Nah, biasanya si topografi ini dia direpresentasikan dengan warnanya dari warna hijau, merah sampai kuning ya. Kalau hijau berarti dia ketinggian buminya itu atau ketinggian dari konturnya itu sangat rendah ya. Dan kalau misalnya merah itu dia konturnya berada pada altitude yang lumayan tinggi. Nah, untuk membuat peta topografi sendiri, teman-teman memerlukan data raster, yakni data DEM, data elevation model ya, yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan pada pembuatan peta DAS ya, atau data aliran sungai. Nah, teman-teman untuk data DEM-nya sendiri bisa download di Demnas website tanahair.indonesia.go.id. Nah, tapi di sini saya sudah punya, saya pakai data DEM-nya itu atau data elevation model ini data yang pernah digunakan pada daerah aliran sungai. Nah, misal di sini saya akan membuat satu buah folder baru ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bikin folder baru ataupun teman-teman bisa gunakan folder yang ada. Cuma supaya tidak bingung, teman-teman bisa buat folder baru. Di sini saya foldernya buat di Drive E dan di folder ArcGIS, lalu subfoldernya peta topografi. Dan di sini saya sudah punya satu buah file ya, yakni file DEM-nya itu sendiri ya, teman-teman. Nah, ini ya data DEM-nya yang berwarna hitam. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa hubungkan si data DEM ini biar bisa dibaca di ArcMap-nya. Teman-teman konekkan di Arch katalognya, klik kanan di bagian folder connected, lalu connect to folder. Lalu teman-teman pilih folder tempat teman-teman menyimpan data DEM-nya. Nah, misalnya di sini saya taruh di Drive E ya, dan di folder ArcGIS dan subfolder peta topografi. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya satu buah data raster ya. Data raster yang siap kita gunakan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman buka ArcMap. Nah, misalnya di sini saya hilangkan dulu mungkin ya, teman-teman. Saya remove. Nah, langkah pertama teman-teman klik kanan di bagian layer sini, lalu teman-teman pilih add data. Dan teman-teman pilih data yang tadi sudah teman-teman konekkan di Arch katalognya ya. Nah, ini data rasternya tentu saja ya, data DEM-nya. Kita klik add dan akan nampak sekarang gambaran dari si peta rasternya ini atau gambaran dari si peta DEM-nya ini, data elevation model. Nah, sekilas si DEM ini dia merepresentasikan ketinggian buminya itu, yang hitam itu memiliki ketinggian yang rendah, sedangkan yang putih itu memiliki ketinggian yang cukup tinggi gitu ya. Jadi semakin terang warnanya, maka konturnya itu dia semakin tinggi. Nah, tapi kalau teman-teman lihat, biasanya data DEM ini atau peta topografi sendiri direpresentasikan dengan warna pelangi ya, bukan warna hitam putih seperti ini, agar lebih menarik gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengubahnya warna yang tadinya hitam putih ini menjadi warna pelangi dengan cara langsung mengklik saja di bagian warna sini. Lalu kita sesuaikan warnanya, misal umumnya ini warnanya ini yang rendah itu berwarna hijau ya, teman-teman biasanya. Dan yang tingginya itu dia berwarna merah biasanya. Nah, kita bisa cari degradasi warnanya yang sesuai ya. Nah, ini mungkin kebalikannya ya, harusnya hijaunya yang ada di sebelah kiri dan merah yang di sebelah kanan ya. Tadi mana? Hijau merah. Nah, ini mungkin kita invent aja. Nah, jadi sehingga seperti ini ya, teman-teman ya.
Yang merahnya ini dia untuk yang tinggi dan yang hijau dia untuk yang rendah. Nah, kalau misalnya kita sudah berhasil membuat peta atau mengubah warna dari si data DEM-nya ini, langkah selanjutnya kita akan membuat ininya teman-teman. Kita akan membuat topografi dari petanya. Nah, bagaimana cara membuat topografinya ini? Untuk membuat topografinya, teman-teman memerlukan tools yang dinamakan dengan hillset, yakni tools yang membuat permukaan dari si gambar ini akan nampak ketinggiannya. Jadi ini kan gambarnya tadinya 2 dimensi ya. Nah, dengan menggunakan hillset ini nantinya gambarnya ini akan berubah menjadi gambar 3 dimensi, di mana kemiringannya nanti akan nampak cukup jelas ya. Nah, teman-teman bisa search di bagian search ini, dan teman-teman pilih hillset. Teman-teman pilih yang hillset spatial analysis ya. Yang ini, jangan pilih yang 3D analysis. Karena data kita merupakan data 2 dimensi ya, jadi kita gunakan yang spatial analysis saja. Lalu di input rasternya, teman-teman pilih data tadi ya, data DEM yang sudah kita tambahkan. Kita klik data DEM-nya ini, lalu setelah DEM-nya ini kita pilih, kita bisa melakukan proses hillset ini dengan cara klik OK. Tapi supaya tidak error, kita atur dulu ya di bagian parallel computation-nya ini, raster parallel processing, kita pilih di sini jadi 0 aja supaya tidak error ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu sampai proses hillset-nya ini berjalan dan selesai ya teman-teman. Di sini masih proses ya hillset-nya, sehingga nanti dia akan menciptakan satu buah file ya. Akan ada satu buah file, yakni file hillset-nya. Nah, kita tunggu dulu. Ini prosesnya masih belum selesai. Nah, kalau sudah selesai nanti sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya, bentuk dari elevasi atau kontur dari buminya ya, topografinya akan mulai nampak gitu ya, kalau kita lihat. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini warnanya itu hitam ya, putih. Sedangkan warna pelangi yang tadi kita tambahkan itu tidak nampak sedikit pun. Nah, maka untuk membuat warna kemiringan ini berubah menjadi warna pelangi, kita dapat membuat warna si hillset-nya ini menjadi transparan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik properties, lalu kita pilih di bagian transparansi. Display, di sini ada transparansi ya. Kita pilih atau kita tentukan transparansinya 45 saja ya. Ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah, nanti sekilas peta topografinya sudah mulai tampak ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, kekurangannya mungkin di sini kita lihat belum ada garis konturnya. Nah, karena memang pada peta topologi dia selain terdapat topologi itu sendiri, dia ada si garis-garis konturnya. Jadi dia bisa lebih jelas ya melihat kontur-kontur atau pemisah-pemisah antar ketinggian konturnya. Nah, bagaimana cara membuat garis konturnya? Untuk membuat garis kontur kita bisa menggunakan tools dari ArcGIS pula yang dinamakan dengan kontur ya. Teman-teman bisa cari di bagian search ini, kontur ya. Kontur. Kontur ya. Di sini masih belum nampak ya. Nah, mohon maaf tadi saya salah menulis ya, kontur. Harusnya kontur tuh tulisannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah ada, kita pilih di bagian kontur spatial analysis ini. Lalu di sini kita
diwajibkan menginput satu buah data raster. Nah, karena ini yang diinput adalah data raster, maka kita input file yang ini ya, file rasternya yang dinamakan astgtm2 ini. Nah, lalu di sini teman-teman diminta untuk memasukkan base contour juga. Misalnya di sini saya tambahkan base contournya 300. Ini teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Lalu kita atur bagian environment juga. Di parallel processing ini tentu saja kita jadikan 0 dulu. Kita oke, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini ada pesan error ya. Pesan error ini biasanya ditandai karena si base contournya ini tidak sesuai dengan yang harus dimasukkan. Oke, tentu saja ternyata base contournya ini harusnya tetap 0. Yang 300 ini harusnya dimasukkan di kontur intervalnya ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Sehingga nanti pembuatan dari garis konturnya ini akan diproses ya oleh si ArcGIS-nya. Nah, kita tunggu sampai pembuatan garis konturnya berhasil dibuat. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah muncul ya teman-teman nih garis konturnya. Garis konturnya ini sendiri berwarna ungu ya. Tapi kita tidak mau garis kontur ini menghalangi warna dari topologinya. Maka di sini kita bisa ubah warnanya ini menjadi warna yang sekiranya lebih ramah ya untuk dilihat. Misalnya di sini saya ubah menjadi warna grey. Kita klik OK. Nah, jadi tampak seperti ini ya. Jadi warna si garisnya ini samar-samar, tidak menghalangi topografinya itu sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini si garisnya ini belum memiliki nilai dari si konturnya teman-teman ya. Dari misal di garis ini nilai konturnya berapa, di sini masih belum ada. Nah, maka kita bisa tambahkan dengan cara klik kanan, lalu kita klik properties. Setelah kita klik properties, lalu kita pilih di bagian labels tentu saja, dan kita klik di bagian label feature in this layer. Lalu untuk label fieldnya, teman-teman bisa pilih di sini konturnya ya. Kita klik di sini kontur dan kita pilih apply. Sehingga nanti pada sisi-sisinya nanti akan ada angka-angka seperti ini ya, 900, 800, 1500. Ini menunjukkan ketinggian dari kontur buminya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah seperti ini, petanya sudah berhasil kita buat ya. Nah, tapi tentu saja kita mau menggunakan atau kita mau membuat peta yang siap jadi ya, yang siap digunakan, maka kita atur setup dari print page-nya itu sendiri. Nah, kita klik file, lalu kita klik di bagian page and print setup. Nah, lalu kita pilih di sini OK. Sehingga nanti akan muncul tampilan di layout view-nya sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Mungkin di sini layoutnya saya tidak mau berbentuk landscape ya. Saya maunya portrait. Kita bisa atur teman-teman di bagian pack and print setup ini. Kita atur dia menjadi landscape ya. Di sini kita atur mungkin di sini jadikan 29,7 ya. Atau ubah menjadi landscape ya, kita ubah jadi landscape saja seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jadi tampilan dari petanya sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu kita bisa atur teman-teman untuk panjang ataupun lebar ukuran dari petanya. Misalnya saya akan ubah petanya menjadi ukuran seperti ini, yang dia menyamakan dengan ukuran si petanya. Jadi nanti di sebelah kirinya menunjukkan gambar petanya, sedangkan di sebelah kanannya akan menunjukkan keterangannya, baik itu legend ataupun label. Nah, biar dia si petanya ini tidak hanya terlihat sebagian, kita bisa tambahkan atau kita bisa gunakan fitur zoom ini, sehingga nanti petanya akan nampak lebih besar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita geser lagi saja. Nah, saya mau di sini yang lautnya ini hilang saja ya teman-teman, karena memang laut ini tidak masuk ke si konturnya ya teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Misalnya saya zoom satu kali lagi.
Oke, ini zoomnya terlalu mungkin ya. Nah, mungkin seperti ini aja. Kita geser lagi. Sorry, salah. Nah, ini kadang kalau teman-teman lihat ini nge-lag ya teman-teman ya. Kalau kenapa bisa nge-lag? Nge-lag ini dia terjadi karena kita masih mencentang si konturnya. Kontur ini cukup berat ya teman-teman. Teman-teman bisa uncheck dulu supaya dia tidak terlalu berat ya. Kita zoom lagi. Nah, lalu kita atur teman-teman misalnya seperti ini. Sehingga, nah mungkin ini sudah pas ya teman-teman ya. Sudah lumayan pas petanya. Nah, tentu saja kita tidak mau hanya tampak peta seperti ini saja ya. Biasanya kalau peta topografi sendiri, dia memiliki garis-garis tepi ya, atau garis grid. Nah, untuk menambahkan garis grid, teman-teman bisa klik di bagian petanya ini, lalu teman-teman klik kanan dan klik di bagian properties. Lalu teman-teman pilih di bagian tab grid ini dan teman-teman klik new grid. Nah, kita next saja. Di sini kita pakai defaultnya saja ya teman-teman. Kita ikuti saja. Nah, tapi di sini teman-teman bisa atur ketebalan dari si garis gridnya itu sendiri. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini garisnya tidak terlalu tebal ya teman-teman ya, masih bisa terlihat ya. Nah, di pinggiran dari gridnya pun dia sudah nampak longitude dan latitude-nya ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini peta topografinya sendiri sudah jadi ya teman-teman. Tapi supaya lebih rapi, misalnya di sini saya akan menambahkan garis ya. Kita bisa tambahkan garisnya sendiri dengan memberikan shape ya. Di sini sudah ada shape atau belum ya? Sebentar, saya cari dulu bukan georeferencing. Atau mungkin teman-teman bisa tambahkan langsung legend ataupun judulnya ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya akan tambahkan judul terlebih dahulu ya untuk si petanya. Saya tulis di sini misalnya menggunakan teks. Lalu saya kasih tulisan misalnya peta topografi Jawa Barat misalnya. Peta topografi Jawa Barat. Nah, seperti ini. Jawa Barat. Nah, mungkin Jawa Baratnya di bawahnya ya supaya terlihat. Topografi Jawa Barat. Nah, seperti ini, dia posisinya tengah-tengah. Nah, ini tengah-tengah ya. Tentu saja. Kita klik OK, lalu kita besarkan tulisannya. Misal tulisannya 24 ya. Nah, seperti ini. Ini terlalu besar, mungkin kita ganti jadi 22 dan kita tebalkan tulisannya. Nah, sehingga judulnya seperti ini ya. Peta topografi Jawa Barat. Nah, langkah selanjutnya kita mau menambahkan arah mata angin ya. Untuk menambahkan arah mata angin, teman-teman bisa pilih insert dan teman-teman pilih di bagian north row ya. North row ini lalu kita pilih yang S3 aja. Lalu kita tempatkan di bagian atas ini misalnya si north row-nya atau si arah mata anginnya. Dan yang terakhir mungkin kita bisa tambahkan legend ya. Jadi kan di sini akan muncul atau nampak ya warna hijau, kuning dan merah. Nah, maksudnya apa dari warna-warna ini? Nah, tentu saja kita harus jelaskan pada bagian legendnya. Nah, teman-teman bisa pilih insert, lalu teman-teman pilih di legend ya, dynamic text mungkin. Sorry, legend, mana ya legend? Oh, ini ya legend ya. Teman-teman pilih legend. Lalu teman-teman pilih di bagian nah, di sini kan legend yang akan ditambahkan ini hillset sama si data rasternya ya. Nah, tentu saja kan di sini yang berwarna merah ini dia adalah ininya ya, data rasternya. Jadi yang akan kita gunakan legend itu tentu saja warna yang ada pada rasternya. Sementara hillset ini dia hanya kemiringan saja. Nah, si hillset ini tidak perlu kita gunakan. Jadi teman-teman bisa hapus si hillset ini.
Nah, bisa seperti ini ya. Jadi kita gunakan yang data raster saja dan kita tambahkan juga kontur karena tadi di kontur dia ada ininya ya teman-teman ya. Ada nilai-nilai dari konturnya. Maka teman-teman klik juga di sini kita tambahkan di legend. Lalu klik next. Dan klik next lagi. Klik next. Next. Ini untuk warnanya ya teman-teman, bisa sesuaikan. Nah, sehingga nanti legendnya akan muncul seperti ini ya. Nah, mungkin di sini akan muncul tulisan ASTGM bla 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 ya. Nah, ini nilai konturnya sendiri sudah berhasil ya kita buat. Nah, mungkin teman-teman biar lebih rapih lagi, teman-teman bisa memisah si warna konturnya ini menjadi warna-warna yang tidak gradien atau bukan gradasi seperti ini ya. Teman-teman bisa ganti misalnya menjadi warna yang terpisah ya, warna yang heterogen. Teman-teman bisa pilih di bagian klik kanan ya, kita klik kanan di bagian petanya, lalu properties, lalu biasanya ada di appearance ya. Nah, di sini ya color map, misal di sini kita ganti ya classified harusnya. Nah, discrete aja ya, warna yang discrete misalnya. Lalu warna yang discrete-nya ini misalnya warna merah seperti tadi ya, pelangi seperti tadi. Seharusnya mungkin menggunakan warna yang tadi ya teman-teman ya, tetap menggunakan warna gradasi saja. Tadi warna gradasi yang sebelah kirinya hijau ya, hijau ke merah. Nah, ini mungkin apply, atau mungkin classified ya, harusnya kita menggunakannya classified saja teman-teman. Mungkin tadi salah ya, kita harusnya gunakannya yang classified saja. Mungkin di sini saya akan ganti lagi ya si petanya ini. Mungkin kita hapus saja ini. Kita hapus dulu. Kita delete. Kita ganti lagi tadi si petanya ini kita remove. Sehingga nanti si peta rasternya itu akan hilang ya. Lalu kita tambahkan lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu baru kita ubah ya. Kita klik kanan, properties, dan kita ubah ya teman-teman. Untuk si warna rasternya tadi harusnya kita menggunakan classified ya, classified. Kita akan mengklasifikasikan warnanya tadi ya. Nah, warnanya sendiri kita bisa pakai warna yang hijau menjadi merah seperti ini, lalu kita apply dan kita klik OK. Nah, ini mungkin warnanya sedikit berbeda ya dengan yang tadi, tapi maksudnya sama ya. Merah itu menunjukkan yang lebih tinggi dan hijau itu menunjukkan yang lebih rendah gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa insert dan kita pilih legend. Jadi nanti si legendnya ini tentu saja kita harus buang fill setnya. Nah, jadi nanti di si legendnya ini dia akan lebih terklasifikasi ya, seperti ini ketinggian dari buminya. Kita klik next, 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 next. Nah, sehingga nanti legendnya akan terbentuk seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini akan muncul ini ya teman-teman ya. Di sini ternyata akan muncul tulisan ASTG M dan lain-lain ini, nama dari si ininya ya, file dem-nya ini. Nah, gimana cara menghilangkannya? Untuk menghilangkannya teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman klik properties, dan teman-teman pilih yang atau pilih ungroup saja ya, graphic order, convert to graphic.
Nah, untuk menghilangkan si tulisan ini ternyata kita harus convert to grafik dulu. Lalu kita lakukan proses ungroup ya. Ungroup dan kita bisa hilangkan tulisan si AMG ini ya. ASTG ini. Bisa kita delete. Oh, ini semuanya ya hilang ya. Harusnya kita pilih di bagian ASTG aja. Nah, ini kita hilangkan. Lalu value pun ini kita hilangkan misalnya. Dan tulisan kontur ini misalnya kita mau ganti ya, kontur TIFF 1 ini kita ganti misalnya namanya menjadi kontur, sehingga nanti akan lebih rapi ya teman-teman ya. Kita rename. Misalnya namanya menjadi kontur saja seperti bahasa Indonesia ya. Apply dan kita klik OK. Sehingga nanti tulisannya akan menjadi kontur. Oh, di sini masih kontur ya. Kita properties lagi. Di sini karena mungkin tadi sudah di-convert ya menjadi bentuk shape, jadi dia tidak bisa diubah lagi. Harusnya tadi kita ganti dulu namanya dan kita tarik misalnya legendnya ke atas sini. Sehingga nanti akan tampak peta dari topografi Jawa Barat sebagai berikut ya teman-teman. Setelah berhasil teman-teman buat peta topografinya, teman-teman bisa klik file, lalu teman-teman bisa ekspor menjadi format JPG ya, export map. Lalu kita pilih tempat untuk mengekspor si file ini. Misal saya tempatkan di peta topografi tadi ya, di drive E, lalu folder ArcGIS dan subfolder peta topografi ini. Kita pilih formatnya JPEG tentu saja, dan di sini misalnya saya namakan peta topografi Jawa Barat ya. Nah, seperti ini. Kita klik save dan nanti si ArcGIS akan melakukan converting yang tadinya datanya berbentuk ArcMap, dia akan diubah menjadi bentuk JPEG ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk materi terakhir kali ini. Saya harap teman-teman explore kembali materi terkait ArcGIS ini. Lalu teman-teman isi forum diskusi juga. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan di forum diskusi terkait dengan pembuatan peta topografi ini. Terima kasih.